Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Tuhan telah menjaga melindungi hamba-Mu dalam peristirahatan tidur malam, sehingga dapat tidur dengan tenang, dengan nyaman, dengan sukacita dan bahagia, dengan damai sejahtera, karena kasih perlindungan, berkat, anugerah dan rahmat Tuhan semata-mata. Dan Tuhan telah membangunkan hamba pada pagi hari ini, menikmati hari yang baru, dan secara simultan umur hamba bertambah sehari lagi. Tuhan masih mempercayakan hamba napas kehidupan ini adalah berkat, anugerah dan rahmat Tuhan semata-mata, bukan karena kekuatan hamba-Mu, kelebihan hamba-Mu, kehebatan hamba-Mu, atau kekudusan hamba-Mu, tetapi semata-mata adalah kasih, berkat, anugerah dan rahmat Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang agung, Engkau Allah yang penuh dengan kasih dan belas kasihan. Terima kasih. Oleh karena itu, hamba serahkan tubuh, jiwa dan roh hamba ke dalam tangan-Mu pada hari ini. Biar Tuhanlah yang menjaga hamba, melindungi hamba, menaungi hamba. Berikan hamba hikmat dan kebijaksanaan, agar hamba dapat melihat segala sesuatu dengan hikmat dan bijaksana, mendengar segala sesuatu dengan hikmat dan bijaksana, berpikir dalam segala sesuatu dengan hikmat dan bijaksana, dan berkata-kata dalam segala sesuatu dengan hikmat dan bijaksana, dan bertindak dalam segala sesuatu dengan hikmat dan bijaksana, agar hamba tetap hidup memuliakan Tuhan, tidak berdosa di hadapan Tuhan, tapi tetap hidup beriman, bersandar, fokus kepada Tuhan, dan terhubung dengan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Berita kebenaran hari ini dengan judul Hidup yang berdampak bagi Kristus. Hidup yang berdampak bagi Kristus. Matius 5 ayat 13 sampai ayat 20. Hidup yang berdampak bagi Kristus. Matius 5 ayat 13 sampai ayat 20. Teks Matius 5 ayat 13 sampai 20. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Hendaklah
terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Konteks Matius 5, khotbah di bukit Matius 5, pasal 5 sampai pasal 7 berisi ajaran Yesus tentang kerajaan sorga dan bagaimana hidup sebagai murid. Audiens, murid-murid dan orang banyak yang mendengar Yesus. Tema, karakteristik, dan tanggung jawab murid Kristus. Eksposisi tematis Matius 5 ayat 13 sampai ayat 20. 1. Kamu adalah garam dunia. Matius 5 ayat 13. Garam memberi rasa, mengawetkan dalam konteks kuno. Makna orang percaya harus memberi pengaruh positif dalam masyarakat. Peringatan, jika garam kehilangan rasa tidak berguna lagi. Matius 5 ayat 13. Implikasi, hidup harus berdampak bagi kebaikan dan kebenaran. Hidup kita harus berdampak bagi kebaikan dan kebenaran. 2. Kamu adalah terang dunia. Matius 5 ayat 14. Terang melambangkan kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Posisi, terang diletakkan di tempat yang terlihat di atas bukit. Fungsi, menunjukkan jalan, memberi penerangan. Yohanes 8 ayat 12. Implikasi, orang percaya dipanggil menjadi saksi Kristus. 3. Hendaklah terangmu bercahaya. Matius 5 ayat 16. Perbuatan baik, terang terlihat melalui perbuatan baik yang dilakukan. Tujuan, supaya orang memuliakan Bapa di sorga. Koneksi dengan Kristus. Hidup yang berdampak harus terhubung dengan Kristus. Yohanes 15 ayat 5. 4. Kaitan dengan hukum Taurat. Matius 5 ayat 17 sampai ayat 20. Yesus dan Taurat. Yesus tidak datang untuk membatalkan, tapi menggenapi. Matius 5 ayat 17. Kebenaran yang lebih tinggi. Murid harus memiliki kebenaran yang melebihi ahli Taurat. Matius 5 ayat 20. Implikasi, hidup berdampak harus dilandasi ketaatan pada firman Tuhan. Jadi kalau untuk kita menjadi hidup yang berdampak harus dilandasi ketaatan pada firman Tuhan, pada hukum Tuhan, pada kebenaran Tuhan, pada kasih Kristus. Aplikasi, hidup sebagai garam. 1. Hidup sebagai garam dan terang, pengaruh positif dalam masyarakat. 2. Perbuatan baik yang terlihat, orang melihat perbuatan baik dan memuliakan Tuhan. 3. Ketaatan pada firman, kebenaran yang lebih tinggi dari standar dunia. Koneksi dengan Kristus, hidup berdampak. 4. Koneksi dengan Kristus, hidup berdampak karena bersatu dengan Kristus. Pesan, orang percaya dipanggil menjadi garam dan terang bagi dunia. Hidup berdampak harus terlihat dalam perbuatan baik. Tujuan akhir adalah memuliakan Bapa di sorga, bukan memuliakan organisasi kita, bukan memuliakan merek gereja kita, bukan memuliakan diri kita secara pribadi, tetapi tujuan akhirnya adalah hidup berdampak adalah memuliakan Bapa di sorga, Tuhan kita, Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Doa berdasarkan Matius 5 ayat 13 sampai 20. Doa refleksi Matius 5 ayat 13 sampai 20. Bapa surgawi yang baik, terima kasih karena Engkau memanggil kami untuk menjadi garam dan terang di dunia ini. Kami ingin hidup kami berdampak bagi kemuliaan-Mu dan membawa kebaikan bagi sesama. Ya Tuhan Yesus, kami akui bahwa seringkali kami tidak hidup sesuai dengan
panggilan-Mu. Bantu kami untuk menjadi garam yang memberi rasa dan terang yang bercahaya, sehingga orang melihat perbuatan baik kami dan memuliakan Engkau Bapa di sorga. Beri kami kekuatan untuk menggenapi hukum Taurat dan kebenaran yang melebihi standar dunia, seperti yang Engkau ajarkan dalam khotbah di bukit. Bantu kami hidup dalam ketaatan pada firman-Mu dengan kasih dan kerendahan hati. Tuhan, kami ingin hidup, kami bercahaya di tengah kegelapan dunia ini, menunjukkan jalan kebenaran dan kasih-Mu. Ajar kami untuk hidup, untuk tidak menyembunyikan terang kami, tapi membiarkannya bersinar bagi kemuliaan-Mu. Bapa, kami percaya Engkau memanggil kami untuk hidup yang berdampak. Bantu kami untuk tetap terhubung dengan Kristus, sumber kekuatan dan terang kami. Dalam nama Yesus Kristus, Raja, Bapa, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang berkuasa dan terhormat, kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Bapa dalam surga, terima kasih. Hari ini Tuhan mengajar kami supaya hidup kami berdampak. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini, di mana biar kami memiliki hidup yang berdampak bagi Kristus. Biar kami menjadi garam dunia, kami menjadi terang dunia. Hendaklah biar terang kami bercahaya di hadapan orang, supaya mereka melihat perbuatan kami yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Ya Allah kami, tolong kami, hamba berdoa bagi rekan-rekan yang mendengarkan berita kebenaran ini, program ini. Kiranya Tuhan berkati, biar mereka hidup menjadi garam dan terang dunia, hidup yang berdampak bagi Kristus dengan melakukan perbuatan yang baik dan menjadi dampak positif dan memenangkan banyak orang untuk percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia ini, biar bangsa ini boleh hidup berdampak, rakyat pada bangsa ini hidup berdampak. Pemimpin kami, wakil presiden, para menteri kabinetnya, Polri, TNI, kepemimpinan yang terkait dalam bangsa ini, rakyat Indonesia ini boleh memiliki hidup yang berdampak bagi Kristus, boleh percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Terima kasih Bapa. Akhirnya Bapa dalam surga, hamba juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Tuhan berkati. Hamba berdoa bagi pelayanan misi penginjilan dunia. Tuhan berkati. Biar Tuhan kirim para misionari, para penginjil untuk pergi memberitakan Injil sampai ke pelosok manapun dalam benua yang ada dalam dunia ini. Benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, benua Australia. Kiranya Tuhan kirim para misionari, para penginjil untuk pergi memberitakan Injil, memberitakan nama Yesus diproklamirkan, diberitakan, disampaikan, dikumandangkan, agar setiap orang sampai di pelosok manapun mendengar nama Yesus Kristus dan mereka boleh percaya, lutut mereka bertelut, lidah mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka boleh diselamatkan. Dan mereka yang percaya dan diselamatkan hidup melayani Tuhan, beribadah kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memuji Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan mereka diselamatkan, boleh melayani Tuhan. Dan mereka diselamatkan, boleh siap bersama dengan kami masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Dalam kerajaan sorga, kami bersama dengan para malaikat dan orang-orang kudusnya dari segala zaman sujud menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Neraka kosong, neraka tinggal tempat setan, iblis dan antek-anteknya, penguasa di udara yang disiksa siang dan malam sampai kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hamba juga berdoa bagi ketentraman, kedamaian bangsa-bangsa, negara-negara yang ada dalam dunia ini. Jika ada peperangan, Tuhan hentikan segala peperangan. Ada pertikaian, hentikan segala pertikaian. Ada permusuhan, hentikan segala permusuhan. Ada kejahatan, Tuhan hentikan segala kejahatan. Biarlah negara-negara aman, percaya, bangsa-bangsa aman, tentram, percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka boleh, bangsa-bangsa, negara-negara boleh diselamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada. Tuhan berkati keluarga Kristen
mungkin mereka berada di konflik keluarga, di ujung perceraian. Tuhan pulihkan kembali keluarga Kristen, biar keluarga Kristen tetap bersatu, suami bersatu dengan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak-anak, anak-anak dengan orang tua, sama-sama beribadah, sama-sama menjadi garam dan terang dunia, melayani Tuhan. Dan orang melihat keluarga Kristen, orang boleh percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam keluarga Kristen ada Kristus di dalamnya, dan orang boleh percaya kepada Kristus, dan mereka boleh memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Hamba berdoa juga bagi gereja-gereja Tuhan di mana berada, di kota-kota besar, di kota-kota kecil, sampai di pelosok-pelosok manapun. Biar Tuhan berkati gereja Tuhan, para pemimpin gereja, para gembala jemaat, para pendeta. Tuhan berkati umat Tuhan, jemaat Tuhan. Tuhan berkati biar gereja Tuhan menjadi garam dan terang dunia, menjadi pembawa salam bagi dunia, dan menjadi berkat bagi dunia. Lewat gereja Tuhan banyak orang boleh diselamatkan, boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan berkati gereja-gereja Tuhan. Tuhan berkati para pemimpin gereja, para gembala jemaat, para pendeta, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati umat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tuhan menjadi berkat, berdampak, melakukan hal baik, dan mempengaruhi dunia untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hamba juga berdoa bagi sekolah-sekolah tinggi teologi, sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah penginjilan, khususnya sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, di mana hamba sebagai salah satu dosen tetap di sana. Tuhan berkati sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, berkati sistem organisasinya, berkati sistem kurikulumnya, berkati para pemimpinnya, para stafnya, berkati para dosennya S1, S2 dan S3. Tuhan berkati para mahasiswa S1, S2 dan S3. Tuhan berkati semua yang terkait dengan sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel diberkati oleh Tuhan, dan sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel makin jaya, makin makmur, makin dimuliakan, makin dikenal, dan banyak jiwa dikirim oleh Tuhan boleh datang belajar di sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel lewat program S1, S2 dan S3. Dan semua itu memuliakan Tuhan, dan mereka yang telah tamat, lulus, dan berproduk dari sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, baik wisuda S1, S2 dan S3, menjadi garam dan terang dunia, menjadi pembawa salam bagi dunia, menjadi pemimpin yang handal, pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang berkemenangan, dapat mempengaruhi dunia untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel makin jaya, makin dimuliakan, makin dikenal, makin banyak orang boleh datang belajar di sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel. Sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel diberkati oleh Tuhan, makin diberkati, makin jaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Akhirnya Bapa dalam surga, hamba juga berdoa bagi semua orang yang mendengarkan siaran program ini dimanapun mereka berada. Jika mereka lemah, Tuhan kuatkan. Jika mereka berdosa, Tuhan ampun. Jika mereka sakit, Tuhan sembuhkan. Penyakit apapun yang dialami oleh umat-Mu, penyakit di tangan, di kaki, di mata, dalam organ tubuh mereka, di jantung, di paru-paru, di ginjal, batu empedu, gagal ginjal, penyakit kolesterol, penyakit tekanan darah, darah tinggi, darah rendah, penyakit diabetes, penyakit di pankreas, saluran kemih, saluran pencernaan, saluran pernapasan, penyakit di pankreas, penyakit apapun, penyakit kanker, penyakit tumor, penyakit saraf kejepit, penyakit stroke, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai, segala sakit penyakit dan kelemahan tubuh, kami perintahkan Engkau keluar dari tubuh kami, karena tubuh kami telah dibeli dengan harga yang mahal oleh curahan darah anak domba Allah dari Yesus Kristus Tuhan di kayu salib. Dan kami yang percaya telah disembuhkan, kami yang percaya telah dipulihkan, kami yang percaya telah sehat kembali oleh kuasa Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami semua telah disembuhkan, dipulihkan. Kami bisa berdiri dan berjalan dengan iman oleh bilir Yesus Kristus. Kami telah disembuhkan, kami telah dipulihkan, kami telah diampuni. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Akhirnya Bapa dalam surga, kami semua umat-Mu yang mendengarkan siaran program ini, dimanapun kami berada, kiranya Tuhan memberkati kami, melindungi kami. Kami butuh berkat, kasih, kemurahan, dan agung anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan, Gembala Agung kita, Yesus Kristus Tuhan kita, mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kita sekalian, memberkati usaha,
toko dagangan, bisnis kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati keluarga kita, memberkati studi kita, memberkati kesehatan kita, memberkati pelayanan kita, apapun yang kita kerjakan. Jika sesuai dengan kehendak Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami terima berkat, kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat Yesus Kristus turun atas kami. Kami terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.